Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa lebih giat belajar serta rajin menuntut ilmu. Pada pertemuan ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 6. Dalam kesempatan ini akan kita pelajari pelajaran 4. Tema pembelajaran kali ini adalah ayat membayar zakat pertemuan kedua. Adapun beberapa subtema atau subpokok bahasan pada pelajaran ini meliputi pengertian zakat. Materi ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya akan kita pelajari macam-macam zakat dan hikmah melaksanakan zakat. Sekarang ikutilah dengan baik penjelasan yang pertama. Macam-macam zakat. Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Jenis harta yang wajib dizakati meliputi: yang pertama, binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Yang kedua, emas, perak, dan uang. Yang ketiga, hasil pertanian dan buah-buahan. Kedua jenis ini merupakan hasil bumi. Adapun buah-buahan yang wajib dizakati adalah kurma dan anggur. 4. Perdagangan. 5. Rikas. Rikas adalah harta terpendam atau barang temuan berupa emas atau perak. Sekarang marilah kita pelajari kedua macam zakat tersebut. 1. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa makanan pokok yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam sejak dari tanggal 1 Ramadan hingga sebelum sholat sunnah Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Syarat-syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut. 1. Beragama Islam. 2. Mempunyai kelebihan makanan dan harta untuk keperluan dirinya sendiri dan keluarga yang wajib dinafkahinya. 3. Anak yang lahir sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. 4. Orang Islam yang meninggal setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. 5. Dikeluarkan pada tanggal 1 Ramadan hingga sebelum sholat sunnah Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Dan yang terakhir, harta atau benda yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang biasa dimakan oleh masyarakat setempat. Pada zaman Rasulullah makanan pokoknya adalah kurma dan gandum. Sedangkan di Indonesia makanan pokoknya adalah beras dan jagung. Besarnya zakat fitrah yang harus kita keluarkan adalah 1 sok, yaitu sama dengan 3,1 liter atau seberat 2,5 kg makanan pokok. Perhatikan sabda Rasulullah berikut ini. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan dengan mengeluarkan sebanyak 1 sok gantang, kurma atau gandum kepada setiap orang Islam merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan. Waktu pembayaran zakat fitrah yang paling utama adalah setelah terbenamnya matahari pada hari akhir bulan Ramadan sampai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. 2. Zakat mal. Zakat mal yaitu sejumlah harta yang harus dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim setelah mencapai syarat-syarat yang ditentukan oleh agama. Berikut ini benda atau harta yang wajib dizakati. Binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Binatang ternak wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat-syarat berikut. Syarat wajib zakat binatang ternak. 1. Islam. 2. Merdeka, bukan hamba sahaya atau budak. 3. Milik penuh, dimiliki dan menjadi hak penuh. 4. Mencapai 1 nisab. Nisab artinya batas minimal harta yang dimiliki oleh seseorang yang wajib dikeluarkan zakatnya. 5. Haul, genap 1 tahun.
Haul artinya batasan waktu 1 tahun, 12 bulan, Hijriyah atau Komariah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat. 6. Digembalakan. Makanan dari penggembalaan, bukan dari rumput belian. 7. Binatang itu tidak digunakan untuk bekerja atau perniagaan, seperti untuk angkutan, untuk kepentingan alat produksi, pembajak sawah, dan sebagainya. Perincian nisab zakat binatang ternak sebagai berikut. 1. Nisab zakat unta adalah 5 ekor. Orang yang memiliki unta mulai 5 ekor ke atas wajib mengeluarkan zakatnya. Perhatikan tabel zakat unta berikut ini. Selanjutnya setiap bertambah 40 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 2 tahun lebih. Dan setiap bertambah 50 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 3 tahun lebih. Maksudnya, jika mencapai 140 ekor unta, maka cara menghitung zakatnya adalah setiap kelipatan 40 ekor. Zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 tahun, dan setiap kelipatan 50 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 tahun. 2. Nisab zakat sapi atau kerbau adalah 30 ekor. Maka orang yang memiliki sapi atau kerbau mulai 30 ekor ke atas wajib mengeluarkan zakatnya. Berikut ini tabel zakat sapi atau kerbau. Seterusnya, setiap 30 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau usia 1 tahun atau lebih, dan setiap 40 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau usia 2 tahun atau lebih. 3. Nisab zakat kambing atau domba adalah 40 ekor. Maka orang yang memiliki kambing atau domba mulai 40 ekor ke atas wajib mengeluarkan zakatnya. Berikut ini tabel zakat kambing atau domba. Seterusnya setiap 100 ekor kambing, zakat yang harus dibayar adalah 1 ekor kambing usia 2 tahun lebih. Emas, perak, dan uang. Syarat wajib zakat emas, perak, dan uang. 1. Islam. 2. Merdeka, bukan hamba sahaya atau budak. 3. Milik penuh, dimiliki dan menjadi hak penuh. 4. Mencapai 1 nisab. 5. Haul, genap 1 tahun. Adapun nisab dan zakat emas, perak, dan uang adalah sebagai berikut. 1. Emas. Nisabnya 20 dinar atau sama dengan 85 gram. Zakatnya 2,5% atau 1/40. 2. Perak. Nisabnya 200 dirham atau setara 595 gram. Zakatnya 2,5% atau 1/40. 3. Uang. Nisabnya sama dengan nisab emas yaitu 85 gram. Zakatnya 2,5% atau 1/40. Nisab uang disamakan dengan nisab emas seberat 85 gram. Hasil pertanian dan buah-buahan. Syarat wajib zakat hasil pertanian dan buah-buahan. 1. Islam. 2. Merdeka, bukan hamba sahaya atau budak. 3. Milik penuh, dimiliki dan menjadi hak penuh. 4. Mencapai 1 nisab. Hasil pertanian dan buah-buahan tidak disyaratkan setahun dimiliki, jadi wajib dikeluarkan pada tiap-tiap panen. Nisab hasil pertanian dan buah-buahan adalah apabila telah mencapai 5 wasak atau sama dengan 690 kg atau 7 kuintal.
Zakat hasil pertanian dan buah-buahan ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Pertama, tanaman yang diairi dengan air hujan dan tidak memerlukan biaya lainnya. Zakatnya 10% dari hasil panen keseluruhannya. Kedua, tanaman yang diairi dengan air sumur, sungai dan sebagainya, yang menggunakan hewan-hewan untuk mengangkutnya, atau alat-alat seperti pompa dan sebagainya. Zakatnya sebesar 5% dari hasil panen keseluruhannya. Perdagangan. Syarat wajib zakat perdagangan. 1. Islam. 2. Merdeka, bukan hamba sahaya atau budak. 3. Milik penuh, dimiliki dan menjadi hak penuh. 4. Mencapai 1 nisab. 5. Haul, genap 1 tahun. Nisab dari zakat perdagangan adalah sama dengan 85 gram emas. Apabila nilai dagangan telah mencapai nisab dan telah lewat masa 1 tahun sejak barang dagangan diperjualbelikan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Rikas, harta terpendam. Rikas ialah barang temuan berupa emas atau perak yang diketemukan dari peninggalan zaman purba atau zaman jahiliyah. Harta terpendam dari zaman purbakala itu biasanya disebut harta karun. Apabila kita menemukan harta tersebut, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 20% atau 1/5 dari harta yang ditemukan. Syarat wajib zakat rikas, harta terpendam. 1. Islam. 2. Merdeka, bukan hamba sahaya atau budak. 3. Milik penuh, dimiliki dan menjadi hak penuh. 4. Mencapai 1 nisab. Hikmah melaksanakan zakat. Mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, mempunyai banyak hikmah. Hikmah membayar zakat diantaranya sebagai berikut. 1. Membersihkan diri dari sifat sombong, serakah, dan kikir. 2. Mendidik diri agar memiliki sifat pemurah dan dermawan. 3. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas semua karunia-Nya. 4. Membantu meringankan beban penderitaan orang yang membutuhkan. 5. Menambah keberkahan pada harta yang dimiliki. 6. Menumbuhkan semangat persaudaraan, saling menjaga, saling peduli, dan mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Dan 7. Menciptakan kehidupan yang rukun dan sejahtera dalam suasana kekeluargaan dan persaudaraan dalam Islam. Itulah pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Selamat belajar di rumah dengan rajin dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.